Alhamdulillah, kita diberi kesempatan buat belajar lagi hari ini. Semoga Allah tambah sayang sama kita. Di Ramadan ke-10 ini, kita belajar caranya memperbanyak harta berdasarkan dari Al-Quran. Silakan bisa disimak Quran Surat Nuh ayat 10-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kok bisa sih istighfar membuat banyak kebaikan? Padahal istighfar kan cuman kata-kata. Jangan remehin kata-kata. Aku contohin yang mudah aja ya, yang sekiranya bisa masuk di akal. Jadi, misal ada suatu negara, jadi mereka sebelum berperang, mereka mendeklarasikan melalui pidato, yang pidato itu isinya mereka akan melakukan perang. Padahal pidato itu kan isinya cuma kata-kata, tapi nyatanya bisa membuat beberapa negara menjadi berperang kan. Lalu proklamasi kemerdekaan itu juga kata-kata, padahal bisa memerdekakan suatu negara. Lalu masuk Islam, baca syahadat, itu juga kata-kata, tapi bisa membedakan kepercayaan. Kemudian menikah, ijab kabul itu juga kata-kata, tapi bisa menjadikan yang belum halal menjadi halal. Talak itu juga kata-kata, tapi bisa menjadikan yang tadinya menikah menjadi cerai. Bahkan orang bisa masuk penjara juga cuman karena kata-kata. Jadi jangan anggap remeh kata-kata, apalagi istighfar. Oke. Jadi kawan-kawan setuju ya kalau kata-kata itu penting. Nah, setelah kita setuju bahwa kata-kata itu penting, sekarang aku contohin lagi. Kok bisa istighfar membawa banyak kebaikan? Aku misalkan lagi ya, kita masuk ke istighfar. Jadi, misal ada anak yang berbuat salah kepada orang tua mereka, dan anak itu minta maaf sekali, 2 kali, orang tua itu nggak maafin, misal. Tapi ketika si anak mulai meminta maaf ribuan kali, akhirnya orang tua pun itu luluh, dan pada akhirnya dimaafkanlah anak tersebut. Nah, jika sudah dimaafkan, anak itu berusaha memperbaiki diri lagi, lalu meminta maaf lagi. Pasti orang tua itu tuh akan tambah cinta terhadap anak tersebut dan mulai memberi dan memberi. Dan Allah tuh lebih dari itu. Karena sayangnya Allah kepada hambanya itu lebih besar dari sayangnya orang tua kepada anaknya. Nah, saking baiknya Allah sama hamba-hambanya, Allah gak cuman maafin. Oke lah, awal-awal kita mulai istighfar nih. Nah, terus kamu bilang, aku tuh udah istighfar terus, tapi kok belum datang keajaiban dalam hidupku? Ya, mungkin saking banyaknya dosa. Jadi istighfar kita tuh buat ngapusin dulu dosa-dosa kita. Tapi jangan pernah berhenti untuk beristighfar. Ketika dosamu diampuni, akan ada saatnya setelah itu doa-doamu mulai diijabah. Cita-citamu mulai satu persatu mulai dikabulkan Allah. Terus, kalau hajat-hajat sudah terpenuhi, jangan terus berhenti beristighfar, harus terus-terusan beristighfar. Biar apa? Biar lama-lama Allah jadi sayang.
dan tambah sayang. Kalau udah disayang Allah, emang kenapa? Ya nggak usah ditanya dong, siapa sih yang nggak mau disayang sama Allah? Kita semua sangat mengharapkan kasih sayangnya Allah setiap hari, setiap detik, dan selamanya. Istighfarnya kayak gimana nih? Ya, terserah. Bisa Astaghfirullahaladzim, atau bisa juga Sayyidul Istighfar. Yang penting nggak men-skip setiap hari tanpa beristighfar. Jadi yuk mulai sekarang tambah istighfar kita, istiqomahkan di setiap harinya. Barangkali persoalan hidup kita diantaranya akan Allah mudahkan dan diberikan solusi dengan cara kita memperbanyak istighfar. Jangan pernah meremehkan kekuatan istighfar ya. Semoga setelah ini kita semua jadi lebih rajin beristighfar. Oke, terima kasih. See you kawan. Assalamualaikum.